Salam pemirsa. Akhirnya rel kereta api cepat Jakarta-Bandung KCJB sepanjang 142,3 km rampung terpasang. Pemasangan titik akhir rel kereta cepat dengan 2 jalur ini berakhir di Stasiun Halim, Jakarta Timur pada akhir Maret 2023. Sedangkan peresmian moda transportasi bergengsi itu atau commercial operation date-nya rencananya akan dilakukan pada 18 Agustus 2023 sebagai kado bagi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 nanti. Untuk mengejar target tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan menyambangi Beijing, Cina untuk menutaskan pembicaraan cost overrun atau pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Luhut, negosiasi cost overrun dengan China Development Bank CBD tinggal mengenai interest rate atau tingkat suku bunga. CBD ingin interest rate 4%, sedangkan Indonesia ingin 2%. Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mengatakan, pemerintah Indonesia dan Cina telah menemukan kesepakatan penambahan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18,2 triliun rupiah. Anggaran membengkak. Kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek unggulan yang mensinergikan inisiatif Sabuk dan Jalan Jalur Sutra Baru usulan Cina dengan strategi poros maritim global Indonesia. Pembangunan jalur kereta yang sepenuhnya dibiayai utang Cina dan menggunakan teknologinya diharapkan akan mempercepat dan meningkatkan mobilitas masyarakat maupun barang serta mendongkrak daya saing Indonesia secara keseluruhan, dan penggerak-penggerak pertumbuhan ekonomi baru akan bermunculan di sepanjang Jakarta dan Bandung. Sejak dimulai 2015, proyek KCJB ditargetkan selesai pada tahun 2019, lalu mundur ke 2022 dan 2023. Namun bulan Februari 2023 lalu, pemerintah yakin progres fisik proyek KCJB sudah mencapai 79,51%, sedangkan progres investasi mencapai 90,60%. Ada yang beranggapan target itu terlalu ambisius, sebab masih banyak masalah serius yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini. Selain kegagalan penuhi target penyelesaian, terjadi pembengkakan biaya cost overrun, perusakan fasilitas infrastruktur, kecelakaan, dan kerusakan lingkungan. Semula proyek ini diperhitungkan hanya memakan dana 5,13 miliar US dollar, sekitar 76,95 triliun rupiah, asumsi kurs 15.000 rupiah oleh pemerintah Cina pada 2015 silam. Anggaran itu jauh lebih murah dari penawaran Jepang yang memasang angka investasi di 6,2 miliar US dollar atau setara 94,2 triliun rupiah. Namun, dalam perjalanannya biaya awal proyek disepakati 6,07 miliar US dollar yang artinya sebesar 91,5 triliun rupiah. Tak berhenti di situ, biaya proyek terus membengkak. Pada awal 2021, kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari 6,07 miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar atau setara 120 triliun rupiah. Selang setahun, berdasarkan perhitungan dan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Komite KCJB pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya ditetapkan hanya sebesar 1,17 miliar US dollar atau 17,55 triliun rupiah. Hanya berjarak 6 bulan, pada September 2022, biaya proyek ini dilaporkan membengkak dari 0,71 miliar US dollar menjadi 7,5 miliar US dollar atau sekitar 112,5 triliun rupiah. Pembengkakan biaya sebesar 1,4 miliar US dollar atau 21,4 triliun rupiah itu disebabkan eskalasi harga. Kini sudah ada kesepakatan cost overrun antara Indonesia dan Cina, yakni sebesar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18,2 triliunan rupiah. Setelah cost overrun disepakati, masih ada sedikit biaya penyesuaian. Salah dari awal tender. Pembengkakan biaya dan molornya waktu penyelesaian KCJB membuat banyak orang yang meragukan keberhasilan proyek ini. Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan,
Seperti dikutip situs inilah.com, sejak awal proyek kereta cepat ini sudah banyak menuai masalah. Dimulai dengan proposal awal kereta cepat Cina dibuat lebih murah ketimbang pesaingnya Jepang. Alhasil, Cina terpilih sebagai pemenang proyek. Dalam pelaksanaannya biaya proyek terus membengkak dan pemerintah Republik Indonesia menerima begitu saja. Pada 2015, Presiden Jokowi memang menetapkan beberapa syarat, seperti tidak boleh menggunakan APBN dan harus lewat skema business to business B2B, serta tidak adanya garansi oleh Indonesia tentang pendanaan proyek. Saat itu Cina mengusulkan biaya 5,5 miliar US dollar lewat skema B2B dan tanpa APBN. Cina berjanji konstruksi bisa dimulai pada tahun 2016 dan berakhir 2019. Sedangkan Jepang menerapkan biaya 6,2 miliar US dollar menggunakan APBN government to government dan jaminan pemerintah 50%. Jepang bisa memulai proyek pada tahun 2017 dan selesai 4 tahun kemudian. Pertanyaannya, apakah penawaran awal dari Cina yang lebih murah dari Jepang hanya akal-akalan saja untuk memenangkan tender proyek? Padahal, harga sebenarnya adalah 6,07 miliar US dollar, bahkan terus membengkak. Kalau benar seperti itu, maka penawaran dari Cina bisa dikategorikan manipulasi atau kecurangan. Apalagi kini, offeran biaya proyek kereta cepat itu menjadi sebesar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18 triliunan rupiah. Jauh lebih mahal dari penawaran Jepang. Dari sisi pembiayaan, penawaran Jepang sebenarnya jauh lebih menarik. JISA menawarkan suku bunga pembiayaan pinjaman yang sangat murah, hanya 0,1% per tahun, jauh lebih murah dari suku bunga pinjaman yang ditawarkan Cina, yaitu 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari pinjaman Jepang. Kalau bunga pinjaman itu masuk dalam evaluasi biaya proyek, maka kereta cepat yang ditawarkan JISA Jepang seharusnya lebih murah. Terlepas dari itu semua, faktanya Cina menang. Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan dan Rini Suwarno saat itu Menteri BUMN disebut-sebut menjadi tokoh kunci yang memuluskan jalan bagi Cina dalam memenangkan tender. Tidak hanya itu, buntut dari itu semua, Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China KCIC minta konsesi kereta cepat diperpanjang dari sebelumnya 50 tahun menjadi 80 tahun. Alasannya untuk menyesuaikan dengan perhitungan balik modal KCCB. Adanya pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan telah menyetujui perpanjangan konsesi itu. Padahal dalam kondisi apapun, waktu konsesi seharusnya tidak boleh ditambah, karena itu kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaingnya Jepang. Penambahan waktu konsesi berarti akan menguntungkan pihak lain dan merugikan pendapatan negara dari hak konsesi. Mega proyek rugi. Pembengkakan biaya pelaksanaan proyek kereta api cepat sudah pasti turut merugikan keuangan negara. Karena cost of run itu akan ditutup dengan cara menyetor ekuitas tambahan dari konsorsium KCIC dan juga menambah pinjaman ke pihak China Development Bank. Porsinya, penambahan setoran ekuitas ke KCIC dilakukan sebesar 25%, sisanya 75% dibiayai dengan pinjaman dari CDB. Untuk itu, pemerintah bakal menyuntikkan modal negara sebesar 3,2 triliun rupiah ke PT Kereta Api Indonesia Persero untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia. Karena Kereta Api Indonesia merupakan pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia di KCIC. Sedangkan perhitungan kemungkinan pinjaman yang dilakukan ke CDB jumlahnya mencapai 550 juta US dollar atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Angka itu didapatkan dari porsi pinjaman sebesar 75% dari total biaya bengkak sebesar 1,2 miliar US dollar. Dari besaran 75% itu, dibagi lagi porsi Indonesia sebesar 60%, sementara Cina 40%. Dari situlah angka pinjaman ke CDB sebesar 550 juta US dollar didapatkan. Lantas, dengan investasi sebesar itu, apakah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini akan menguntungkan? Pemerintah memastikan bisa balik modal 38 tahun. Sementara itu,
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance INDEF, Faisal Basri pernah mengatakan berdasarkan perhitungannya, proyek ini baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun. Asumsi itu belum perhitungkan biaya operasional. Sehingga bila ditotal, balik modalnya bisa lebih lama. Paling cepat balik modal 62 tahun, dengan skema bila kereta diisi oleh penumpang sebanyak 80% dari kuota dengan jumlah trip 30 kali sehari dan harga tiket Rp350.000. Tak heran jika Bima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies Helios mengatakan, proyek ini bagaikan buah si malakama. Kalau proyek ini dilanjutkan, pemerintah harus tanggung beban besar dari bengkak biaya konstruksi. Belum lagi pemerintah juga harus membayar utang konstruksi kepada Cina dengan bunga. Ini jelas jadi beban bagi BUMN dan negara. Bila proyek ini dihentikan, resikonya juga besar. Negara akan rugi triliunan rupiah bila mangkrak. Di sisi lain, pakar transportasi Institut Studi Transportasi, Darmaning Tias mengatakan setelah proyek ini selesai, pemerintah juga akan dibebankan untuk melakukan subsidi operasi kereta cepat. Pasalnya, biaya operasi akan jauh lebih besar dibandingkan operasional kereta lainnya. Pemerintah otomatis harus memberikan subsidi agar tarif kereta cepat bisa terjangkau masyarakat. Itu artinya subsidi sepanjang masa itu pasti akan terjadi. Sebenarnya 4 tahun lalu, Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, sudah pernah mengingatkan agar BUMN mewaspadai investasi dari Cina. Sebab, investasi Cina kerap kali tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance. Hal itu diamini laporan Business Insider yang menyebut proyek Cina kerap membuat sulit suatu negara. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.